Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya kembali membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Tema kita kali ini adalah Aku yang paling berdosa. Adakah harapan bagiku? Saya mengingat beberapa tahun lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan kepada salah seorang bapak. Dia berkata kepada saya seperti begini, "Mas, tidak mungkin saya ini diselamatkan oleh Tuhan." Saya tanya begini, "Kenapa, Pak?" "Saya ini orang yang paling berdosa. Saya ini pernah membunuh dan saya pernah dimasukkan di dalam penjara selama 10 tahun. Bukan hanya itu saja, Mas. Saya juga terlalu lama hidup di dalam dosa perzinahan. Dan banyak hal lain lagi yang telah saya lakukan dalam hidup ini. Saya merasa bahwa saya ini benar-benar tidak layak lagi di mata Tuhan. Saya hanya menanti hukuman daripada Sang Pencipta." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah orang seperti Bapak ini masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Saya mengajak kita untuk melihat 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah Paulus berdasarkan ayat yang ke-13 ini? Dia adalah seorang penghujat Allah. Bukan hanya sekedar menghujat, tetapi dia juga seorang yang melakukan penganiayaan kepada jemaat. Dia berkata bahwa saya seorang yang ganas di dalam menyiksa orang-orang yang mengikut jalan Tuhan pada saat itu. Lebih jelasnya kita bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10 sampai 11 yang berkata, Paulus berkata seperti begini, "Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menyangkal imannya. Dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing." Saudara melihat kesaksian Paulus ini, rupa-rupanya masa lalunya ini begitu jahat sekali di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Tidak mengherankan kalau di ayat yang ke-15 dari 1 Timotius pasal 1 ini yang kita baca, dia berkata seperti begini, "Di antara mereka, akulah yang paling berdosa." Paulus berkata bahwa di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang menjadi pertanyaan, apakah orang seperti Paulus ini masih ada pengharapan untuk diselamatkan oleh Tuhan? Saudara, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kebesarannya." Luar biasa, sahabat-sahabatku dan Bapak Ibu yang
saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat di sini bahwa kebobrokan Paulus sebelum mengenal Tuhan tidak menjadi penghambat bagi Tuhan untuk menyelamatkan dia. Sekalipun dia sebagai penghujat Allah, sekalipun dia menganiaya orang percaya, orang yang mengikut Tuhan pada zaman itu, bahkan dikatakan seorang yang ganas untuk menyiksa orang-orang percaya pada saat itu. Tetapi itu tidak menjadi penghambat bagi Tuhan untuk menerima dia. Paulus berkata di sini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran. Ajaib Tuhan kita, Bapak Ibu. Dia berkata di ayat selanjutnya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Bahwa orang yang hancur hidupnya seperti Paulus, kita juga memiliki kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak membuang kita. Tuhan mau membuka tangannya bagi kita. Sehancur apapun kita, sebobrok apapun kita pada masa lalu, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan di dalam ini, kita masih punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak pernah menutup tangannya untuk menerima kita. Dia membuka tangannya untuk menerima kita sebagai anaknya juga. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tentu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pengakuan dosa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam konteks ini bukan hanya pengakuan yang hanya di mulut saja, tetapi ini berbicara masalah keputusan untuk berhenti melakukan dosa. Ini berbicara tentang keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini berbicara berkaitan dengan keputusan untuk menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia berkata, kalau kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita punya Bapa yang luar biasa di surga, yang mau menerima kita dalam kondisi apapun kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton renungan singkat ini, apakah Bapak Ibu juga berada di dalam keputusasaan dan merasa tidak ada pengharapan lagi. Engkau merasa bahwa tidak layak lagi saya ini di hadapan Tuhan, tidak mungkin saya diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini ada janji Tuhan kepadamu bahwa jika engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa-dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Maukah engkau membuka hatimu bagi Yesus pada saat ini, sahabat-sahabatku dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan? Saya mau berdoa untuk saudara semua. Tuhan, hamba berdoa untuk sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini. Mungkin mereka di dalam keputusasaan saat ini Tuhan, tetapi hamba berdoa kiranya Tuhan boleh menjamah mereka dan memampukan mereka untuk mengambil satu keputusan yang kuat untuk kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.